Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Bahwa haji itu pelaksanaannya bulan-bulannya sudah ditentukan. Yang kalau dalam kajian haji itu ada yang namanya miqat. Miqat itu ada dua. Ada miqat makani dan yang kedua ada miqat zamani. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Itu ada 3 bulan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan-bulan pelaksanaan haji, yaitu awal bulan Syawal, bulan Syawal dari awal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-hajju ashhurum ma'lumatun. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bersama-sama Bapak dan Ibu kita lanjutkan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, Ibu, Bapak, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada jajaran pengurus yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap membawa kemakmuran di masjid yang kita cintai ini, karena kemakmuran masjid kita ini akan berimbas terhadap kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu rangkaian acara rutin kita setiap Jumat pagi yang luar biasa, yakni kajian Jumat Barokah. Tentu dengan satu harapan Ibu Bapak yang mulia, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini memberikan keberkahan, membawa kemuliaan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kontrak yang harus saya penuhi pada pagi hari ini, kajian singkat kita pada pagi hari ini bertajuk atau berjudul keutamaan bulan Zulqa'dah. Tanpa terasa, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di tanggal 27 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Terus terang jujur saya mengatakan Bapak dan Ibu, untuk bulan Juni ini saya hanya mengenal 2 tanggal. Pertama kemarin tanggal 14 dan besok hari Senin tanggal 19. Hanya 2 tanggal itu yang saya ingat, karena tanggal itu ada peristiwa besar, yaitu tim nasional sepak bola Indonesia kemarin lawan Palestina 0-0. Lumayan, mudah-mudahan besok lawan Argentina kita bisa mengalahkan, walaupun kabarnya Messi tak datang. Jadi pagi hari ini kita berada di satu majelis yang kata Rasulullah
Rasulullah majelis ini namanya Riyadul Jannah. Suatu hari Rasulullah itu bercakap-cakap dengan para sahabatnya itu mendengarkan Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, kalau kamu sedang berjalan-jalan di atas permukaan bumi ini, ketika menemui taman-taman surga, maka mampirlah, kata Rasulullah. Mendengar perkataan Rasulullah ini, para sahabat kaget. Ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada sudah taman-taman surga itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, ada. Apa itu ya Rasulullah? Taman-taman surga itu adalah di mana sekumpulan orang, suatu majelis berbicara tentang kebesaran Allah dan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di taman surga, Bapak dan Ibu. Yang namanya taman surga, tentu kita harus berharap mudah-mudahan yang ada hanya kebahagiaan, hanya kegembiraan. Jangan sampai ada nanti satu kasus keluar dari taman surga, keluar dari pengajian, keluar dari ikut kajian-kajian ilmu agama, justru memunculkan kebencian dan kedengkian di antara kita semuanya. Jadi pagi hari ini alhamdulillah kita harus bergembira, kita harus berbahagia, karena pagi hari ini kita bersama-sama berada di taman surga. Hari ini tanggal 27 Zulqa'dah. Ternyata Bapak dan Ibu, dari beberapa referensi yang saya baca, dari beberapa sumber yang saya pelajari, berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para alim, para ulama, guru-guru kita memberikan informasi yang valid bahwa sebetulnya di bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu juga bulan yang punya berbagai-bagai macam keutamaan. Apa keutamaan bulan Zulqa'dah ini, Bapak dan Ibu? Yang pertama termaktub di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Nanti Bapak dan Ibu coba dibuka, saya ayatnya tidak hafal semuanya, maklumlah dari amatiran ya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan Zulqa'dah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penafsiran para ahli tafsir Al-Quran termasuk di dalam minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ahli tafsir berdasarkan hadis-hadis Rasulullah mengatakan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu Bapak dan Ibu adalah 3 berurutan, 1 agak terpisah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan agak terpisah sedikit yakni bulan Rajab. 4 bulan inilah yang di dalam Al-Quran disebut minha arba'atun hurum, yakni 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, karena Zulqa'dah termasuk di antara 1 di antara 4 itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu punya konsekuensi bagi kita, Bapak dan Ibu. Apa konsekuensinya? Marilah bersama-sama kita manfaatkan semaksimal mungkin momen yang telah Allah berikan ini untuk terus meningkatkan frekuensi, baik itu kuantitas, baik itu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita istiqomah di dalam setiap amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Inilah konsekuensi logis yang harus kita sinkronkan antara bulan yang dimuliakan dengan Allah dengan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, yang hanya lebih kurang tinggal 2-3 hari lagi, kita terus berpacu untuk meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan satu harapan, mudah-mudahan
kebahagiaan dunia sampai ke akhiratlah yang akan kita peroleh. Ini keutamaan yang pertama Bapak dan Ibu daripada bulan Zulqa'dah. Lalu apa lagi keutamaan yang lain? Yang kedua, bulan Zulqa'dah itu juga termasuk apa yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Bahwa haji itu pelaksanaannya bulan-bulannya sudah ditentukan. Yang kalau dalam kajian haji itu ada yang namanya miqat. Miqat itu ada dua. Ada miqat makani dan yang kedua ada miqat zamani. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Itu ada 3 bulan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan pelaksanaan haji. Yaitu awal bulan Syawal, bulan Syawal dari awal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Jadi haji itu bulannya sudah ditentukan Bunda Bapak. Di luar daripada bulan Syawal, di luar dari bulan Zulqa'dah, di luar dari 10 hari awal di bulan Zulhijjah, maka bukan berhaji namanya, tapi dengan sebutan ibadah yang lain. Oleh karena itu apa konsekuensi bagi kita? Alhamdulillah, dari informasi yang saya terima dari Badan Intelijen Negara, dari BIN itu asli, ya, bahwa jamaah masjid kita yang kita cintai ini ada beberapa yang diberikan sudah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji tahun ini. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak dan Ibu kurang dipahami. Sering kita jumpai Bapak dan Ibu yang mulia, ketika ada seseorang, temankah kita, saudarakah atau siapapun yang menurut pengamatan kita, menurut pandangan kita, beliau itu sudah mampu dalam segala hal untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi ketika kita ingatkan, Bang, Kak, ya sudah cukup, saya rasa segeralah daftar haji. Tapi ada jawaban klise yang sering kita dengarkan Bapak Ibu. Apa kira-kira jawabannya? Mohon maaf, saya belum dapat panggilan. Nah, ini biasanya orang kalau diajak haji itu jawaban yang klise itu sering kita dengar. Nah, ini perlu kita luruskan. Jangan sampai ketika kita nanti diingatkan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita tentang haji terutama, kita menjawab kita belum dapat panggilan. Nauzubillah min dzalik. Jujur Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, ribuan tahun yang lalu setelah Nabi Ibrahim dengan putranya itu mengembalikan bangunan Baitullah, itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah padang pasir yang luas itu tidak ada orang yang lain kecuali beliau berdua. Nabi Ibrahim itu disuruh memanggil manusia. Bukan hanya umat Islam Bapak dan Ibu, tapi seluruh manusia. Wa'adzin finnas. Ibrahim panggil itu manusia. Panggil itu manusia. Untuk apa ya Allah? Untuk melaksanakan haji. Kita itu dulu sudah diteriakin, Pak. Woi, jamaah Masjid Al-Hidayah semuanya tanpa terkecuali berangkat. Wa'adzin azan. Adzin itu kan persamaannya azan, Pak. Itu panggilan. Kalau azan itu panggilan sholat, kalau Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 itu panggilan untuk melaksanakan haji. Nah, menerima panggilan ini tentu responnya harus ada. Ada aksi, ada reaksi. Nabi Ibrahim atas perintah Allah sudah memanggil kita semuanya. Jadi nggak ada alasan bahwa kita belum dipanggil. Mungkin
beberapa persyaratan yang belum bisa kita penuhi untuk memenuhi panggilan itu. Tapi demi Allah, kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Pertaruhannya sekarang, apakah kita mau mengindahkan panggilan itu atau tidak? Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang mulia, mulai pagi hari ini niatkan yang kuat di dalam hati kita. Labbaik Allahumma labbaik. Aku terima panggilanmu ya Allah. Perkara kapan pelaksanaannya nanti adil. Tapi insya Allah ketika azan berkumandang, Bapak Ibu segera bangun dari tempat duduknya, bangun dari tempat tidurnya, mengambil air wudhu, mengambil sajadah, memakai mukena, memakai pakaian yang pantas, kemudian berangkat ke masjid. Insya Allah sholat bisa kita laksanakan. Tapi ketika azan sampai selesai, bahkan qomat pun sudah dikumandangkan, tak tergerak sedikit pun kita untuk merespon panggilan itu, maka sampai kapanpun sholat tidak akan pernah dilaksanakan. Demikian pula panggilan haji Bapak dan Ibu. Ketika panggilan sudah sampai kepada kita, segera siapkan apa adanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Entah 100.000, entah 200.000, pergi ke bank manapun. Bahkan sekarang ada lembaga pemerintah, yaitu kalau nggak salah kemarin itu Pegadaian, saya bukan promosi, cuma kemarin kebetulan saya ikut acaranya di Pekanbaru. Pegadaian itu memberikan kesempatan kepada kita Bapak dan Ibu dengan hanya uang 3.500.000 kita sudah dapat porsi. Loh, ya di sini kan ada Pegadaian ya Pak ya, ada ya. Nah, konsultasi lah sama beliau. Tapi nanti kalau ditanya Bapak Ibu dapat informasi dari mana? Dari Pak Didi. Pak Didi mana? Rampokan baru. Biar saya juga dapat fee. Dengan uang 3.500.000 Ibu dan Bapak, kita bisa mendapatkan porsi untuk berangkat. Ya, caranya bagaimana? Tanya sama mereka. Saya tidak paham. Tapi tanya sama beliau. Insya Allah itu disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan itu halal pelaksanaannya. Jangan sampai ada yang berkata, waduh, nunggunya masih lama. Kita masih mending Bapak dan Ibu, menunggu antrian ibadah haji di Indonesia masih mending, hanya sekitar 20-30 tahun. Saya baca kemarin terakhir satu artikel, Malaysia tetangga kita itu Bunda Bapak, itu menunggunya 149 tahun. Di Malaysia kalau Bapak dan Ibu dari penduduk sana mendaftarkan haji, itu daftar tunggunya 100 sampai 49. Terus kita mau ngomong apa? Apa kira-kira umur kita sampai ke sana? Ya nggak tahu. Ya, jangankan yang nunggu 10, 20, 25 tahun Bunda. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk memenuhi tugas mengisi pengajian Walimatus Safar di Desa Bangun Makmur, Kecamatan Kelinci Kanan, Kabupaten Siak. Seminggu sebelum berangkat, 11 jamaah haji itu atas koordinasi ketua ibunya melaksanakan pengajian akbar untuk pemberangkatan jamaah haji yang 11 itu, yang rencananya berangkat tanggal 2 Juni. Nah, apa waktu dikata tanggal 1 yang namanya Pak Haji Saino, ketua rombongannya, dengan pembantunya yang juga mau berangkat namanya Pak Kadar, itu pergi dalam satu urusan ke kota Kelinci, Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Tahulah Bapak Ibu ya, Siak Pelalawan itu jalannya kan naik turun belok-belok. Pas menjelang zuhur di satu tanjakan, tanpa perhitungan dia mendahului kendaraan. Ternyata dari depan ada truk RAPP Pak, Laga Kambiang, 2 sekaligus sehari menjelang mau berangkat. Tanggal 2 berangkat, tanggal 1 menjelang zuhur kecelakaan, meninggal dua-duanya. Loh, kalau mikirin seperti itu kan, jangankan yang nunggu 149 tahun,
yang 20, 30 tahun, yang tinggal berangkat besok pagi itu aja Bapak dan Ibu. Kalau Allah menghendaki, ya selesai. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu berpikiran yang positif, bahwa insya Allah setiap niat baik yang ingin kita lakukan, sebelum niat itu terrealisasi, sebelum niat itu terwujud, insya Allah akan menyampaikan kepada niat itu. Maka orang-orang tua kita dulu, Bapak dan Ibu, saya masih ingat banget. Kalau ingin umur panjang, ingin terus semangat, selalulah bercita-cita yang baik. Insya Allah sebelum cita-cita yang baik itu bisa kita wujudkan, Allah akan menyampaikan umur kita kepada cita-cita itu. Jadi termasuk salah satu resep umur panjang itu adalah selalu berpikiran yang positif, selalu punya niat yang baik. Itu mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah memberikan kesempatan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Nah, lalu apa hubungannya dengan Zulqa'dah sebagai bulan yang mulia, bulan pelaksanaan haji? Teman-teman kita yang berangkat, alhamdulillah, terakhir saya baca melalui media sosial sudah pindah dari Madinah ke kota Mekah. Bahkan sudah melaksanakan umroh berkali-kali. Kita doakan selalu mudah-mudahan beliau-beliau, mereka semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Yusuf ayat 76 Allah sampaikan, "Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Maka sesungguhnya penjaga terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Beliau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita doakan selalu mudah-mudahan dapat melaksanakan seluruh rukun, wajib, sunnah hajinya, umrohnya, kembali menjadi haji mabrur dan memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Yang kedua, yang ketiga, apa keutamaan bulan Zulqa'dah itu? Bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah itu, ibu dan bapak, sepanjang kehidupan beliau sejak hijrah ke Madinah itu hanya 4 kali melaksanakan umroh. Dan umroh yang keempat-empatnya ini beliau laksanakan di bulan Zulqa'dah. Ada apa? Tentu ada rahasia besar, ada kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap orang yang bisa melaksanakan ini. Tentu contoh-contoh dari Rasulullah inilah yang perlu untuk terus kita kembangkan. Tapi bagaimana untuk kita yang ada di tanah air? Kita sekarang ada di sini, ada di Indonesia. Bagaimana umroh kita? Berdasarkan hadis Rasulullah, riwayat hadis Rasulullah, bahwa barang siapa yang datang ke masjid melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan wirid, zikir sampai menjelang subuh, dan ditutup dengan sholat 2 rakaat, sholat sunnah subuh, maka kata Rasulullah pahalanya umroh sempurna. Jadi untuk mencari pahala umroh, Bapak dan Ibu, untuk kita memanfaatkan kesempatan sholat subuh dengan segala aktivitasnya, termasuk mudah-mudahan kajian kita pada subuh yang kita cintai. Ini yang nomor 3. Yang terakhir, yang nomor 4. Apa keutamaan dari bulan Zulqa'dah itu? Surat Al-A'raf ayat 142. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa? Bahwa di bulan Zulqa'dah ini menurut berbagai riwayat berdasarkan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142, bahwa Nabi Musa menerima kitab Taurat itu juga di bulan Zulqa'dah.
Dan kebenaran Taurat ini harus juga kita yakini karena ini perintah Allah. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 4 tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan semuanya disempurnakan dalam satu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Tentu ada rahasia besar Bapak dan Ibu, kenapa Taurat diturunkan di bulan Dzulqa'dah, yang tidak lain dan tidak bukan kita senantiasa harus juga meyakini dan mengimani kebenarannya, karena ini informasi langsung yang Allah berikan kepada kita. Itulah Bapak dan Ibu, 4 keutamaan, 4 fadilah yang ada di bulan Dzulqa'dah ini. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan ini memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, mohon masukkan di dalam hati. Kalau banyak kata-kata yang salah, silahkan masukkan dalam hati. Yang penting mau memaafkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum